Presiden terpilih Prabowo Subianto optimis ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% per tahun. Ini Wah ini nih, Prabowo sempat hadir di pembukaan Olimpiade Paris. Meskipun diguyur hujan deras gitu ya, beliau tuh tetap hadir untuk memberikan dukungan. Polda Jambi dan Densus 88 Anti Teror Polri berhasil menyadarkan dan mengajak 256 orang warga dari pelosok 11 kabupaten kota yang sebelumnya sempat terafiliasi dengan jaringan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat datang di Sudut Pandang. Kalian masih ingat nggak ada tantangan dari Menteri Luar Negeri dari negara yang lain? Pernah diceritakan Prabowo itu ngasih tantangan ke Prabowo untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Kalau bisa stabil katanya, Prabowo akan dapat hadiah makan malam dari sang menteri itu yang nantangin beliau. Dan kita juga masih ingat bagaimana ada media luar, Bloomberg gitu ya. Salah satu reporternya tuh nantangin Prabowo, apakah Anda nanti akan berhasil memimpin Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Nada-nada pesimis gitu, langsung dijawab tegas sama Prabowo. Nah untuk soal ekonomi ini, itu ada yang komentarin angka 8% yang dicanangkan oleh Pak Prabowo terlalu muluk. Tapi sebenarnya muluk nggak sih untuk meningkatkan perekonomian Indonesia hingga 8%? Presiden terpilih Prabowo Subianto optimis ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% per tahun. Nah, kita pahami dulu ya, pertumbuhan ekonomi itu adalah pertambahan jumlah produksi barang dan jasa dalam satu periode tertentu. Kalau dibilang pertumbuhan ekonomi 8%, artinya produksi barang dan jasa kita 8% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Nah, ini realistis nggak? Menurut gue, realistis aja. Tapi, alasan utamanya karena infrastruktur kita memang sudah disiapkan oleh presiden sebelumnya. Presiden Jokowi ini membangun infrastruktur yang sangat banyak dan cenderung lebih merata daripada presiden sebelumnya. Hasil dari pembangunan infrastruktur ini gak akan bisa dirasakan di zaman Presiden Jokowi. Pasti baru dirasakan di presiden selanjutnya. Makanya gue pernah bilang, siapapun presiden berikutnya akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang terbaik sekalipun dia gak kerja. Contoh paling gampang bagaimana infrastruktur ini bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalian lihat sekarang di Pulau Jawa, banyak banget bus-bus Trans Jawa yang kelasnya itu sleeper, super eksekutif, yang harga tiketnya lebih mahal dari bus-bus lain pada umumnya, tapi lebih murah daripada kereta api dan pesawat. Ini kan menciptakan ekonomi baru. Tapi masalahnya di Indonesia ini SDM-nya itu rendah dan regulasinya juga berantakan, saling tumpang tindih dan penegakan hukumnya tebang pilih. Akhirnya dengan situasi ini yang bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang baik itu hanya SDM yang siap. Nah kalau udah begitu, apa gunanya pertumbuhan ekonomi 8%, tapi kalau hanya 1% aja masyarakat yang merasakannya. Makanya harusnya pemerintahan berikutnya ini fokus di meningkatkan kualitas pendidikan kita supaya SDM kita juga lebih bagus dan bisa merasakan pertumbuhan ekonomi tadi. Oke, saya nyatetnya. Yang pertama ketika Prabowo bilang beliau optimis meningkatkan ekonomi Indonesia itu 8%, itu mungkin dan sangat mungkin untuk dicapai angka 8% ini, walaupun banyak sekali haters yang mengkritik ketinggian 5% aja susah atau gimana gitu ya. Ternyata 8% menurut kalkulasi dari ini netizen yang satu ini juga bilang mungkin saja. Tapi catatan yang kedua adalah meskipun itu sangat mungkin diraih angka 8%, sebenarnya pemerataan ekonomi itu perlu dijaga juga dengan memastikan bahwa dampak baik ekonomi yang maju ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Jangan kemudian karena banyak isu-isu yang tidak benar, masyarakat tidak istilahnya apa ya, nyaman hidup di negara kita sendiri gitu ya, karena dilempari isu oleh para politisi yang tidak suka dengan kebijakan ini, kebijakan itu. Jadi tidak tentram aja gitu. Atau mungkin tidak siap dengan perubahan kemajuan ekonomi. Jangan sampai kemajuan ekonomi pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang siap aja gitu. Makanya pendidikan perlu ditingkatkan, semua masyarakat bisa merasakan pendidikan agar kemajuan ekonomi ini juga bisa ditangkap peluang-peluangnya oleh masyarakat. Catatan penting. Wah ini nih, Prabowo sempat hadir di pembukaan Olimpiade Paris. Meskipun diguyur hujan deras gitu ya, beliau tuh tetap hadir untuk memberikan dukungan ke para atlet Indonesia. Ini ketika atlet Indonesia tampil nih, Prabowo langsung berdiri ya. Apalagi yang lebih membanggakan memang apa istilahnya kostum atletnya itu didit
putra dari Pak Prabowo sendiri itu makin bikin beliau juga terenyuh gitu mungkin ya. Menarik nih, Presiden terpilih hadir langsung di opening ceremony Olimpiade Paris. How are you? Very good, and you? Fine, thank you. President is going down, he's Thank on you. his way. Thank you, thank you, So, thank you. welcome to your home as well. Thank you, thank you. Very beautiful. History and future. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden Republik Indonesia terpilih ini melakukan kunjungan ke kantor FIFA nih, bertemu dengan Presiden FIFA. Wah ini nih ngelihat langsung Piala Dunia yang asli, piala yang asli. And Brazil won it 3 times. Because when you were winning this 3 times, you can keep it. So they keep it and then they change it to 1974 to this. Now this one every Jadi aturan mainnya kalau misalkan di Piala Dunia itu menang 3 kali berturut-turut, maka piala itu berhak mereka simpan gitu. 4 years, you win, you think you take it, you have to get it. Very strategic offense, plus the comfort. 200 all 3 champions are still. Didampingi oleh Erick Thohir juga nih. Orang yang punya banyak pengalaman di persepak bola juga ya, bukan lokal tapi internasional nih pengalamannya, Erick Thohir. Menarik. This is a nice place. Oh, nice. What is this? Here they make break dance or Oh. something like this, and basketball. Here they make basketball. Competition. Yes. Open air. Open air, yeah. Wow, the ring. Yeah. I hope it's for you. Thank you. Nice stand with the shape of the World Cup. Thank you. Wow. The second one is, of course, we need a bowl too. But it's a special one. Thank you. The official bowl of the Olympic Thank Games. you, thank you. But there is only one in the world like this. Dikasih sebuah bola itu spesial sekali karena di bola itu tertulis nama Prabowo Subianto. It's yours as well. This is the World Cup. So, it's made okay. It's a bit smaller than the original, but it's heavy like the original. Compliance to the junior competition. It's nice. Thank you very much. Hope to see you soon. Excellent. Indeed. Thank you so much. Thank you so much, sir. The football challenge, the Olympic challenge. To see. Sempet miss tadi ya. Pak Prabowo itu menandakan apa? Enggak sih, optimis. Walaupun kalah kemarin di terakhir itu Piala Asia ya. Tapi sekarang ada persepak bolaan kompetisi yang sedang jalan juga nih. Kita pantau sama-sama timnas biar bisa oke gitu ya. Saya pernah ada benturan dengan sahabat saya, Luhut Panjaitan. Ada benturan karena pergaulan hidup saya. Saya dipanggil oleh Pak Jokowi, ditelepon, Pak Hendro bisa datang sini. Siapa? Pak Luhut bisa datang. Siapa? Datang kami ke istana. Dipertemukan dan beliau tanya, betul Pak Hendro ngomong begini, Pak Luhut betul ngomong begini. Tidak Pak, kita klarifikasi begini Pak. Itu Pak Jokowi dipanggil kita. Kalau gitu salaman, kalau nggak ada masalah, saya salaman sama Pak Luhut Panjaitan. Tidak ada masalah lagi. Itulah sifat yang saya kagumi pada Pak. Intinya sih saya melihatnya gini. Kalian tahu nggak sih satu orang yang paling powerful itu ketika dia bisa mendamaikan dua orang lain yang lebih powerful, atau mungkin itu menunjukkan bahwa si orang ini tuh lebih powerful daripada siapapun gitu. Ini Hendro Priyono, Jenderal Bintang 4. Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal Bintang 4. Hey. Itu ketika mereka berseteru yang mendamaikan Joko Widodo. Jadi buat orang-orang yang masih meng-underestimate seorang Joko Widodo, coba pikir lagi. Ini cerita langsung oleh Hendro Priyono ya. Mendamaikan dua orang Jenderal Bintang 4 itu wow.
Dan Joko Widodo ketika dia tidak punya apa istilahnya kepentingan, pastinya dia tidak akan melihat itu sebagai satu hal yang penting. Tapi menurut dia ini penting untuk didamaikan, dia kan. Ada 2 orang jenderal yang tidak akur ya, itu dipertemukan, coba klarifikasi masalahnya apa gitu. Didamaikan loh 2 orang jenderal. Bareskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap Saudara Beni Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Ya, itu adalah hari Senin. Jelajahi. Menarik nih. Karena kemarin sempat riuh dan gempar sekali ketika ada Beni Ramdhani yang mengatakan bahwa dia sudah pernah spill di depan Kapolri, pernah spill di depan Presiden. Ada salah seorang warga negara Indonesia yang punya kekuasaan penuh akan praktek ilegal judi online. Inisialnya T, Pak, katanya. Wah, ini nih. Kalau saran saya sih Bang Beni Ramdhani ini buka-bukaan aja. Ya kan? Kita semua pengen tahu juga nih T ini siapa nih? Teddy, Mayor Teddy. Jangan. Beliau adalah ajudannya Pak Prabowo yang sering dijawil-jawil ibu-ibu. Masa dia adalah backingannya para bos? Polda Jambi dan Densus 88 Anti Teror Polri berhasil menyadarkan dan mengajak 256 orang warga dari pelosok 11 kabupaten kota yang sebelumnya sempat terafiliasi dengan jaringan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik. Ratusan orang ini menyatakan dengan penuh kesadaran meninggalkan paham sesat dari kelompok NII melalui acara cabut bayat dan ikrar setia NKRI yang dipusatkan di lapangan hitam Polda Jambi. Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Pusaka, mantan anggota NII ini secara bergantian mencium bendera merah putih. Kapolda Jambi mengharapkan ratusan warga yang sebelumnya terpapar paham radikal ini diharapkan dapat menularkannya kepada warga terpapar lainnya. Nih, saya dengar kabar lainnya adalah ada JI, Jamiah Islamiyah kalau tidak salah ya. Itu yang sering melakukan aksi teror, beberapa aksi teror di Indonesia itu dilakukan oleh simpatisan-simpatisan Jamaah Islamiyah. Dan kemarin Jamaah Islamiyah itu mengumumkan pembubaran diri. Dan ini ada kabar baru nih. Ada kelompok yang terafiliasi ke Negara Islam Indonesia atau NII menyatakan ikrar apa istilahnya ya? Ikrar setia ke NKRI. Ini ada salah satu seremoni sebagai ikrar setianya adalah mencium bendera Indonesia, ya kan? Ini menarik nih. Ada beberapa apa istilahnya ya? Kelompok-kelompok separatis yang kemudian di akhir masa kepemimpinan Jokowi ini mencoba untuk kembali lagi ke kepercayaan bahwa tanah air satu, tanah air Indonesia, kan begitu ya. Ini sinyal bagus nih. Artinya kepuasan akan kepemimpinan dari Presiden Jokowi ini bisa diartikan menurut mereka cukup adil dan merubah atau membatalkan keinginan untuk makar. Kan begitu. Oke, segini dulu video kali ini teman-teman ya. Kalau kalian punya pendapat tentang apa yang sedang kita bahas barusan, coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Saya Abdul.